Shalom semuanya. Puji Tuhan, saudara, Bapak Ibu sekalian, bersemangat datang ke rumah Tuhan dengan sikap hidup dan sikap yang benar. Kita datang ke rumah Tuhan, biarlah Tuhan melayakkan seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang ke tempat ini Tuhan dengan segala kerinduan kami, dengan hidup yang benar di hadapan-Mu. Inilah hidup kami, layakkan, kuduskan Tuhan. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mengadakan pendamaian Tuhan kepada orang-orang musuh-musuh kami Tuhan. Ketika kami mengangkat pujian penyembahan ini, berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bernyanyi, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Juga lawat umat-Mu yang menyaksikan melalui siaran YouTube Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau melawat, menjamah setiap kehidupan pribadi lepas pribadi, dan kami memulainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama katakan amin. Mengalir penuhiku, mengalir
Roh Kudus menjamah setiap kami. Kami rindu jamahan kuasa-Mu memulihkan setiap kami, menyembuhkan, memberikan kelegaan bagi kami. Kau memberikan kekuasaan hanya di dalam Tuhan. Kami aman, kami percaya Kau memulihkan setiap kami saat ini ya Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu, jamah setiap kami. Kami rindu urapan-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau hadir, Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau bertepuk tangan bersorak-sorai lebih lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari orang percaya dengan sikap hati yang benar datang kepada Tuhan. Tiada lelah sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak besar, ku dahsyat karena Dia yang bekerja, bukanlah Tuhan jagaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yeah. Karena siapa? Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanku, kesetiaan-Mu besar di dalam. Katakan imanku, imanku tak besar, dahsyat. Mana siapa yang bekerja, bukanlah Tuhan jagaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Oleh siapa? Yesus
Saya persilakan saudara duduk. Kita percaya janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih.
mengaku, hati kami percaya Tuhan. Amin. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini Tuhan. Biarlah Engkau menjamah melawat lebih lagi Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, melalui hamba-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu. Kami tahu firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Dan kami memberikan hati kami untuk ditabur firman-Mu. Dan bertumbuh kami dapat melakukan karena kekuatan daripada-Mu Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan lebih lagi. Mari kita sama katakan amin. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak kembali. Ya, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada di tengah-tengah bait Allah untuk menerima berkat-berkat dan pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Kita siapkan hati kita dan kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang pada pagi hari ini diberi tema sikap hidup jemaat Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin ego, saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap sesama. Nah, mari saudaraku kita buka Alkitab kita di dalam surat Paulus kepada Filemon, teman sekerjanya. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Filemon itu cuma satu pasal saudaraku ya. Kita baca dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Nanti saudara Joko akan membacakan buat kita dan saudara menyimak pembacaan ini. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku, sebenarnya kita akan membahas seluruh dari ayat ini, ya. Sekalipun kita tidak akan membacanya, tetapi kita akan bahas seluruhnya supaya kita dapat mengerti apa isi surat Rasul Paulus kepada rekan sekerjanya dalam pelayanan, yaitu Filemon. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari lembaran saya sudah katakan surat Rasul Paulus yang sangat bijak dan penuh kasih patut menjadi perhatian penting serius bagi para jemaat Tuhan pada akhir zaman ini. Kenapa? Ya, seperti yang saya katakan tadi, di tengah-tengah dunia yang semakin ego, selfish, ya,
memperhatikan dirinya sendiri, dan itu sudah disuratkan oleh Rasul Paulus juga di dalam suratnya Timotius, bahwa pada akhir zaman ini kondisi-kondisi manusia itu semakin jahat dan lebih mementingkan diri sendiri. Nah, itu sebabnya surat Rasul Paulus kepada Filemon ini menjadi perhatian kita. Sebab bukan berarti ditulis pada abad pertama, yaitu kira-kira tahun 61, 60 ya, sesudah Masehi. Dan itu relevan untuk saat itu, tidak. Ini relevan, firman Tuhan ini relevan sampai akhir zaman. Nah, di sini kita melihat ada dua orang, yaitu Filemon sebagai tuan dan Onesimus sebagai hambanya. Nah, satu saat tanpa diceritakan penyebabnya apa, Onesimus meninggalkan tuannya. Menurut hukum Roma, karena waktu itu wilayah Palestina, Asia Kecil itu dikuasai oleh Roma, jadi hukum Roma berlaku. Apabila seorang budak meninggalkan tuannya, itu konsekuensinya itu hukuman mati. Nah, ini orang ini kita lihat di Kolose itu sudah ada jemaat, bahkan sebagian jemaat itu tinggal di rumah Filemon. Tetapi kenapa kita melihat Onesimus meninggalkannya? Nah, kita dapat menangkap bahwa Onesimus ini pada saat itu belum dewasa rohaninya. Nah, dia melarikan diri ke Roma karena memang Kolose itu adalah kota kecil. Mungkin dia pikir ke Roma dia akan menikmati kesenangan riuh rendahnya keadaan Roma, sehingga dia bisa menikmati sukacita di situ. Tetapi ternyata di Roma, melalui pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus, orang ini bertobat dan ikut di dalam pelayanan. Nah, kita melihat setelah dibina, baru Rasul Paulus mengembalikan. Kalau Rasul Paulus mengatakan saja, kamu kembali setelah bertobat, dulu orang sudah baru bertobat itu ya, itu pergumulannya berat ya. Sebab pada saat kita mengambil satu keputusan untuk berbalik, metanoia, berbalik ya arah. Nah, di situ kita akan menghadapi satu kondisi yang berbeda dengan arah tujuan kita semula. Ya tentunya sakit suruh. Nah, Rasul Paulus membina orang ini sebelum dia mengembalikan kepada tuannya. Kita lihat walaupun hanya satu pasal ya, tetapi ini banyak sekali pesan-pesan firman Tuhan, sehingga saya sendiri satu pasal ini untuk menyampaikan kepada saudara, saya harus belajar ekstra, buka buku sana, buka buku sini, berdoa. Untuk apa? Dapat menyingkap apa sih tujuan Rasul Paulus menyurati Filemon ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang
ke-8 di situ dikatakan, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan. Dia ini, saudaraku, seorang rasul. Waktu dia baru bertobat, banyak para rasul yang mempertanyakan, bahkan anak-anak Tuhan mempertanyakan. Tetapi oleh Barnabas dia dibawa dan akhirnya dia diterima di kalangan para rasul. Nah, setelah diterima jadi di kalangan para rasul dan semua anak-anak Tuhan mengakui dia punya wewenang, dia bisa menyuruh dengan predikat yang melekat padanya. Tetapi dia mengatakan, aku tidak akan memaksakan. Nah, di sini kita dapat melihat, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, itu sebenarnya sudah diberikan kuasa oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Ya, saya sudah sering kali mengajarkan bahwa kita ini setelah ditebus, potensi kita itu diberi di dalam kehidupan kita. Sebelum saya menjelaskan di situ supaya saudara dapat menangkap, di Freeport itu, saudara, itu ada kandungan emas yang sangat luar biasa jumlahnya. Nah, tetapi kalau tidak diolah, mana bisa dapat? Saudara dapat melihat kalau kita ke sana, ya, orang yang pernah ke sana bercerita bahwa mereka menggali sampai seperti lokrak itu, bahasa Belandanya lokrak itu terowongan. Nah, di situ mereka bisa ada gereja, ada restoran, ada masjid. Saking dalamnya, kalau kita menggali saudaraku dengan ketebalan cuman sedikit, ya, pasti ambruk. Jadi begitu dalamnya. Nah, begitu juga potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini, itu kita perlu olah. Dengan apa? Dengan arahan-arahan, teguran-teguran. Rasul Paulus mengingatkan kepada Filemon, kamu itu mengasihi loh. Aku menyuruh dia, tetapi aku yakin ya, karena kasihmu kamu akan menerima dia, bukan karena aku paksa. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan yang mendorong kita untuk hidup semakin kudus, jangan menganggap itu sebagai beban, tetapi memang itu adalah sifat kita untuk menuju ke situ. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan, waduh terlalu berat, terlalu susah. Saya tidak mengatakan saya yang berdiri di sini sudah sempurna, saudara. Berulang-ulang saya katakan saya sedang dalam perjalanan untuk menuju ke situ. Dan saya harap kita semua, ya, kalau kita berjalan, saudaraku, ya, pada level yang rata begitu, tidak ada peningkatan. Saudara tahu, kalau kita berjalan pada tempat yang rata, itu energi yang kita keluarkan mungkin tidak terlalu banyak. Tetapi kalau meningkat, jalan itu meningkat, pasti agak berat. Nah, begitu juga kalau kita mau meningkat kerohanian kita, memang berat. Tetapi ketahuilah, saudara, di balik, di ujung dari perjalanan kita ada mahkota kehidupan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mempunyai satu destinasi, sasaran hidup. Bagiku hidup adalah Kristus. Harus serupa dengan Tuhan Yesus. How come? Bagaimana bisa hidup di dalam firman-Nya? Oh, sakit, betul. Kita ini
seperti yang saya katakan, kalau kita mau gali itu deposit emas di Freeport itu banyak yang harus dikeruk, eskavator, bor, dan itu tanah-tanah itu kalau dia bisa ngomong biasa berteriak. Begitu juga dengan daging kita berteriak. Tetapi you have to know you're being sanctified by Lord Jesus. Kamu sedang dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita, saudaraku, kalau ada teguran-teguran itu, kita harus mengerti bahwa ini untuk kebaikan kita. Saudara dapat melihat ya, saya mencontohkan, makanya saya katakan ini terlalu dalam. Satu pasal tetapi dalamnya luar biasa. Saya mencontohkan 2 murid Tuhan Yesus. Ini 2 murid Tuhan, bahkan semuanya 12 itu retake dari Gusti itu karena roti numpang hidup. Sampai Petrus saja bertanya, Tuhan, ente ada jual seluruh hartamu berikan pada orang miskin. Lah, oleh apa? Sampai dia bertanya, Tuhan, ikut kamu itu dapat apa upahnya? Tuhan bilang, saat ini juga apa yang kamu tinggalkan akan digantikan 100 kali ganda. Bahkan hidup kekal, kamu akan duduk di atas 12 tahta dari 12 suku Israel. Tetapi yang terdahulu akan terkemudian. Lihat, jemaat Tuhan dari Gusti itu jangan harap apa-apa. Dia itu adalah Allah yang baik, yang memperhatikan kebutuhan saudara. Saya sudah merasakan ini, saudara. Itu sebabnya saya tidak pernah teriak-teriak di gereja ini. Tidak mengatakan siapapun, termasuk anak saya. Saya hidup oleh belas kasihan Tuhan saya. Dan kami terpelihara. Saudara sendiri, gereja ini loh dibangun bukan karena teriak-teriak cari duit ke sana kemari, tetapi berkat dari Allah Bapa. Perlu saudara ingat akan hal itu. Mari kita semakin maju di dalam Tuhan. Saya kembalikan Petrus dan Yudas, dua-duanya derek Gusti ono karpe. Tetapi kita melihat teguran Tuhan yang paling keras, karena Tuhan tahu kalau saya keras para ini kabur dia. Waktu dia mau jual Tuhan Yesus, Tuhan berkata, ya lakukan apa yang kamu mau. Tetapi kalau Petrus langsung, iblis mundur kamu. Jadi begitu juga saya kalau melihat orang ini, saya tidak mau keras, orang ini nggak kena angin. Begitu juga Onesimus. Waktu dia datang, mungkin dimarahi sampai dia kabur oleh Filemon. Tidak dijelaskan, tetapi kita pasti tahu kenapa orang ini. Padahal Filemon itu adalah salah satu pelayan Tuhan yang mengasihi sesamanya. Kenapa dia bisa kabur? Nah, di situ kita dapat melihat bagaimana Tuhan itu memakai orang. Mungkin Filemon dipakai untuk hal-hal tertentu, si ini untuk hal-hal tertentu. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara supaya kita ini di dalam mengiring Tuhan, saudaraku, yang harus apa? Berani tego larane, ora tego patine. Maksudnya, ya
Kalau kita memarahi, kita campur sedikit nggak apa-apa lah. Tetapi karena kita mengasihi, kita tidak sampai melakukan untuk dia membunuh dia. Kita anak-anak Tuhan harus begitu. Onesimus, waktu dia mendengar pekabaran Injil dari Rasul Paulus yang dilakukan di Roma, dia bertobat. Saudara dapat melihat dia langsung melayani. Kata Rasul Paulus, dia sangat berguna bagiku dan pasti akan berguna juga bagimu. Dalam pelayanan itu dia dibimbing seluruh. Nah saudara, kalau melayani saudara memikir, wah dapat pujian, tidak. Mungkin di sini Rasul Paulus tanpa ada tulisan di situ, tetapi kita dapat menafsir bahwa orang ini dibimbing secara keras. Dan Rasul Paulus melihat dalam melayani dia sangat dibutuhkan, tetapi dia berpikir orang ini adalah hambanya Filemon. Dia berhak untuk mengatakan, wah, sebab di situ dikatakan dia ini berguna bagiku. Tetapi aku suruh dia harus kembali. Kenapa? Punya etika dalam pelayanan. Kalau kita ada seorang karyawan misalnya, terus dia balelo, dia kabur, tanpa kita pecat dia kabur, diterima di tempat lain, di perusahaan yang sama, dan di situ dibina oleh orang itu, pasti bilang, kon nggak iso sih bina deh, saiki doon, nanggonku ngene loh deh. Balik lo, enak kayak aku sudah membina dia, saya bina dia, enak aja, lu mau ambil lagi. Tetapi Rasul Paulus itu punya etika, kembalikan, padahal berguna bagi dirinya. Makanya seluruh ini karena satu pasal dan ayatnya nggak aki-aki amat, cuman 25. Nah tolong saudara baca di rumah. Aku cerita ini nanti saudara konfirmasi. Oh iya, apa yang Om katakan tadi? Iya, nanti. Ya. Jadi seluruh Rasul Paulus membina. Dalam pembinaan itu karena Rasul Paulus ada di dalam ini tidak bisa secara full time. Dia partnerkan dengan Tihikus. Nah, di situ Tihikus dikatakan seorang pelayan Tuhan yang setia. Nah, supaya setia, orang ini setia, tak pasangkan supaya kesetiaan itu bisa nular. Kita lihat, dia diutus bersama dengan Tihikus. Dia kan sudah katanya berguna, sudah bagus. Tetapi Rasul Paulus bilang perlu terus. Begitu juga dengan kehidupan kita sebelumnya. Kita ini di dalam mengiring Tuhan ini, itu berjuang sampai titik darah yang terakhir. Selama kita hidup di dalam dunia ini sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan dan percaya kepadanya, hidup ini adalah perjuangan. Life is struggle. Hidup adalah perjuangan. Berjuang mempertahankan iman. Nah, Rasul Paulus mengetahui akan hal ini. Saya mendidik dia tetapi saya terbatas. Saya pasangkan dengan Tihikus dengan membawa surat-surat ke Efesus, Kolose, dan surat kepada Filemon. Dalam perjalanan, kenapa dipasangkan? Satu tujuannya, supaya karakter-karakter Tihikus dapat terimpartasi, nular ke Onesimus.
Yang kedua, Onesimus enak aja gua aja yang gua bimbing. Tidak. Onesimus juga punya kepentingan, keuntungan memperoleh orang ini. Begitu dengan jemaat Tuhan di tempat ini, saya harap mari kita saling memperhatikan, saling melihat apa keuntungannya. Orang ini sesungguhnya adalah orang Asia kecil, dia tahu benar. Laodikia dia tahu, Pirgia itu wilayahnya dia tahu, Kolose tempat tinggal dia. Jadi dia itu sebagai guide, penunjuk jalan, sama-sama saling menguntungkan. Saya harap jemaat begitu juga. Jangan ngarepin terus, saling simbiose mutualistis. Jangan simbiose parasitis. Jangan. Kita anak-anak Tuhan harus bermanfaat satu dengan yang lain. Kita tidak punya A, dia punya B. Ayo dikembangkan supaya kita bisa AB. Saya sudah katakan saudaraku, tidak ada seorang pun pendeta paling besar. Bahkan Billy Graham sendiri mengatakan, kalau saya lahir dan bisa mempelajari Alkitab sampai 100 tahun saya pelajari dengan tekun, saya tidak bisa mengungkap apa rahasia di dalam firman Tuhan. Jadi kita ini membutuhkan satu dengan yang lain. Jangan melihat, cuma satu, aku 10, enggak perlu. Tidak, 10 yang kita punya itu dilengkapi dengan satu yang dimiliki orang itu. Dan kita melihat surat itu berguna, yang dibawa ya, berguna buat Filemon. Bukan Filemon saja, Kolose, jemaat Kolose, jemaat Efesus. Dan kita melihat kalau kita baca di dalam Kolose pasal 3, ya, di situ membicarakan tentang masalahnya si Onesimus dengan Filemon ini, hubungan antara Tuhan dan hamba. Dijelaskan di situ. Secara pribadi, Rasul Paulus memberikan surat kepada Filemon, tetapi secara umum, karena dia tahu tidak tertutup kemungkinan di dalam gereja Tuhan terjadi juga hal-hal semacam itu. Kalau kita sudah memiliki hal semacam itu, saling membutuhkan, ya, maka kita akan menjadi umat Tuhan yang betul-betul Kristus ada menjadi kepala di dalam gereja Tuhan. Kita masuk kepada bagian sikap hidup jemaat Tuhan. Ya, setelah dibina begitu, ya, dan lebih lanjut pembinaan untuk Onesimus diserahkan kepada Tikhikus, tetapi Tikhikus juga mendapat manfaat oleh keberadaan Onesimus. Nah, sekarang kita melihat aplikasinya di dalam gereja Tuhan. Dalam posisi jemaat sebagai atasan, ya, mungkin saudara bilang, aku bukan pengusaha di sini yang ada bawahanku. Maksudnya, kalau kita punya bargaining position lebih tinggi, misalnya saya katakan kita punya karunia 5, yang satu cuma 2, ayo kita tempatkan ini pada level bargaining position kita sama, baru kita bisa saling membutuhkan. Kalau saya katakan saya 5, kamu cuma 1, seperti yang saya katakan tadi, aku nggak butuh kamu, cuma 1 kamu. Tidak, kita membutuhkan satu.
Sebab satu yang dia miliki itu adalah kelengkapan untuk kesempurnaan bagi diri kita. Jadi semua jemaat ini punya talenta-talenta, punya mina-mina yang Tuhan berikan. Mari kita kembangkan itu dengan apa? Bersama-sama. Ya, saudara. Dalam posisi sebagai atasan, yang mungkin talentanya lebih besar, jangan kita sombong, tetapi menerima yang lemah dengan tulus sebagai saudara yang dikasihi, bukan sebagai hamba. Nah, itu saya katakan tadi. Yang kurang itu jangan kita tempatkan dia bargaining position lu rendah, lu harus nurut gua, nggak boleh. Tetap selevel kita. Kita ini sama. Ada nggak mata ini berkata, aku lebih penting bisa melihat. Kalau telinga bilang, oke, lu lihat aja ya. Lihat terus. Terus ada dentuman dar. Mata tidak dengar kan? Lari ke otak beritahu, ada dentuman di sebelah situ. Mata melihat, mungkin kaki disuruh, lompat kamu sebelah sana. Begitulah kehidupan jemaat seharusnya, saudara. Merupakan anggota tubuh Kristus yang saling mengisi. Saudara lihat, ada teman saya seorang dokter mengatakan, jangan berpikir telinga yang ini nih, saudara pegang. Tidak ada gunanya. Justru itu seperti ini loh, receiver. Coba saudara ketahuan kalau daya tangkap suara di dalam telinga saudara hilang. Jadi kita dapat melihat, saudara, saya sudah tua kan, tangan saya ini kering, membuka Alkitab itu pasti begini-begini. Tapi kalau saya raba-raba begini ya, raba pakai ujung, ini dua lembar. Nah, di situ kita dapat melihat, saudaraku, ya, kegunaan yang Alkitab sendiri berkata kita ini adalah anggota tubuh Kristus yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, kita tidak pernah menempatkan dia sebagai bawahan. Talentanya satu lebih rendah dari saya. Tidak, kita tetap menghargai dia. Saudara tahu ada satu istilah, Quo Vadis Domini. Itu ceritanya begini. Itu cerita tidak dalam Alkitab, tetapi cerita kuno di dalam kisah sejarah kerajaan Romawi. Pada saat itu Kaisar Titus sedang membakar Bait Allah. Si Petrus ini lari. Tuhan Yesus kan sudah naik ke surga. Tahu-tahu dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia tanya, Quo Vadis Domini, mau kemana Tuhan? Tuhan bilang, saya mau pergi ke Roma, saya mau ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk dibakar, dibunuh di sana bersama-sama orang-orang pengikut Kristus. Jadi seluruh yang dikasih oleh Tuhan, kita ini berharga di mata Tuhan. Jangan melihat talentanya cuma dikit. Apalagi kalau kita melihat, nggak duwe, terus gereja menganggap sepele. Tidak, dia mati. Tuhan mati buat dia juga. Tuhan mati buat dia. Berharga. Harganya sama dengan Amin. Harganya sama dengan konglomerat. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa melihat status sosial, tanpa melihat apa yang ada pada kita. Saya seringkali berdoa kepada Tuhan,
Tuhan, kalau boleh, beri saya berkat Tuhan, supaya saya dapat memberkati. Tetapi sampai sekarang belum. Tuhan tahu jawabanmu, Min. Engkau yang oleh teman, bukan itu tujuan utama. Kamu akan gunakan untuk hal-hal yang membuat kamu jauh dari aku. Saya seringkali menangis mendengar kata-kata Tuhan. Begitu kasihnya Tuhan kepada kita. Yang kedua, suruh menyadari bahwa sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Ayat yang ke-15 tadi sudah dibacakan, suruh. Dikatakan, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Makanya saya katakan ini surat sangat sedikit, 125 ayat saja, satu pasal, tapi isinya luar biasa. Maksudnya kalau kita di dalam kondisi teman kita, saudara seiman kita, merugikan kita, kalau kita memiliki pandangan sama seperti pandangan yang Rasul Paulus katakan, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan, dia merugikan, dia dipisahkan dulu dari kamu, tetapi setelah itu kamu akan mendekatinya selama-lamanya. Dulu terpisah karena apa? Merugikan itu, melayani gak sepenuhnya, nyakitin hati, mungkin dimarahi terus kabur. Tetapi ingat, ini akan menjadi selama-lamanya. Sebab apa? Bermanfaat. Dia akan bermanfaat bagimu. Jadi suruhku, kalau ada sesuatu yang dan terjadi, kita jangan berpikir, aduh orang ini terus membenci. Tapi ingat suruhku ya, kejadian 1-2 kali ada excuse, tetapi kalau yang ketiga kalinya no excuse. Kenapa? Orang ini susah untuk dibentuk. Saya punya prinsip begitu. Saya membuka diri saya untuk berdamai, ya, welcome. Tetapi kalau sampai 3 kali melakukan, tidak ada. Bukan saya jahat, wasting time, ya. Dan orang itu memang adalah orang yang Tuhan sudah tidak bisa dibentuk. Tak memperkarakan orang yang berkhianat padanya. Ya, coba ayat yang 16-17 tolong bacakan. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Nah, jadi tidak mempermasalahkan. Saya sudah katakan, ketentuan Roma, pemerintahan Roma, Kaisar Roma, itu hamba yang meninggalkan tuannya itu hukuman mati, konsekuensi. Tetapi hal ini tidak dilakukan, menerima sebagai saudara. Yang keempat, tak menuntut ganti rugi.
Sampai-sampai karena Rasul Paulus yakin, memberikan garansi bahwa orang ini pasti berubah. Karena di sini pasti Rasul Paulus sudah menguji dia sedemikian rupa. Ada kan orang yang bisa berpura-pura manis, berpura-pura baik, maaf, munafik namanya. Tetapi Rasul Paulus sebagai rasul, dia sudah uji dan dia yakin, dia kembalikan, dan orang ini akan bermanfaat. Ya, sampai Rasul Paulus mengatakan, kalau dia merugikan kamu, saya yang akan tanggung. Coba kita sebagai orang yang dirugikan, mungkin di dalam gereja, ayo kita jangan tuntut apa-apa. Saya sudah saksikan minggu lalu, saya ditelepon oleh seseorang, dibantu-bantu kok, sekarang sudah enak, kami lagi membutuhkan. Ya, kalau gitu membantu itu ono karakter. Ya, akhirnya apa yang ada pada kita, ya mah kirimin aja. Kita sendiri nggak punya, kiriman. Sekalipun sebenarnya tidak membantu, tapi menurut dia membantu kita, kiriman. Ada di kiriman. Jadi saudara jangan berpikir apa beban sebagai pendeta itu ini. Kita harus. Saya mau ceritakan saudara, Rasul Paulus di ayat yang ke-24 ini, saya turun melompat. Dia kata salam kepada Markus, Yohanes Markus. Saudara tahu siapa dia? Itu ponakannya Barnabas. Di dalam Kisah Rasul 15, ya, ini kisahnya sama. Jangan sampai kita itu menyuruh orang, kita sendiri nggak bisa melakoni. Ini dia suruh menerima Onesimus. Dia juga pernah mengalami hal yang sama. Apa? Dia itu ditinggal oleh Markus, ponakannya Barnabas, waktu mereka sedang melayani, ya, atau mereka mau berangkat dalam pelayanan. Si Barnabas bilang, tunggu, panggil Markus. Nggak usah panggil orang yang apa tidak setia. Tapi kita melihat di ayat ini salam kepada Markus. Berarti dia sudah menerima. Nah, kita juga di dalam jemaat Tuhan jangan sampai pintar ngomong nggak bisa melakoni, gajah dilakoni, orang iso ngomong, orang iso melakoni. Ya betul saudara. Kalau sampai tante sering kali bilang, lu banyak khotbah, banyak dituntut, suruh urip harus benar. Makanya sekalipun tidak ada doa pagi, kami tetap ada doa pagi. Sebab apa? We don't pray, we are getting weak. Tanpa berdoa kami akan lemah. Ya, saya minta minggu depan kita mulai berdoa lagi. Penting suruh berdoa itu. Kita tidak ada kegiatan-kegiatan penginjilan, tetapi jemaat datang walaupun slow but sure, walaupun lambat meningkatnya, tetapi pasti suruh. Nah, kita ingat jemaat yang sudah datang, pasti saya akan tanya, saudara Asen dengan Lena waktu datang, saya tanya, loh, kenapa kamu kan tinggalnya di ini, di apa? Mana sih? Cukir. Dan gereja di Pak itu Tololiu. Kenapa ke sini? Enggak, anak-anak kan sekolah di sini, sekarang kami kontrak di situ. Oh ya sudah. Saya enggak ini, dia kembali lagi karena dia PDI, tidak pernah saya musuhi.
Sebab kita akan satu di dalam kerajaan surga, ya. Yang memisahkan kita itu hanya manusia, tabernakel, GPDI. Sebab di mata Tuhan itu gereja itu hanya satu, kudus dan am. Gereja juga di dalam sini, gereja lokal itu harus satu. Ya. Rasul Paulus memberikan, kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Kita lihat Rasul Paulus dengan Barnabas ini kan di pilar. Wah, kalau kerjasama sama-sama dapatnya mungkin cuma sedikit. Ayo dipisah supaya semakin menyebar. Cara-cara Tuhan itu luar biasa. Tetapi Rasul Paulus dengan Barnabas itu begini akhirnya. Menurutku ya, jangan sampai GPDI ini. Ya, saya sering kali guyon-guyonannya sikapnya orang tabernakel itu kalau berdoa mau menutup itu ya, pasti ada kata-kata, doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Itu satu doa yang salah sekali. Sebab doa kita itu walaupun belepotan kata-katanya, tetapi diurapi oleh Tuhan. Kalau dengan tulus itu didengar oleh Tuhan. Nah, kalau orang GPDI, panjang sekali. Kita kalau panjang dengan apa yang kita doakan itu nggak apa-apa. Tetapi kalau diulang-ulang bertele-tele, itu yang Tuhan nggak senang. Ya, nah, yang bagian bawahan, kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Kalau kita punya sadar kita ini talenta kita harus bermanfaat bagi orang. Misalnya bawahan, kita ini harus produktif untuk membuat perusahaan bos kita itu semakin maju. Jangan kita jadi benalu, parasit di situ. Kita bermanfaat sehingga bos kita itu merasa kehilangan kalau kita mengundurkan diri. Selanjutnya, rela menerima segala keputusan yang ditentukan oleh atasan. Nah, ini surat diantarkan ke Kolose yang jaraknya dari Roma itu 1400 km. Saudara bisa bayangkan, lebih jauh daripada Jakarta, ya. Anyer Panarukan itu 1000 kilo, masih jauh lagi. Nyebrang sampai ke Lampung kali itu ditempuh dengan belum ada sepeda, jalan kaki. Nah, coba saudara bayangkan, sampai di situ sudah bawa surat, mungkin dia baca juga suratnya supaya Filemon menerima. Tapi kalau Filemon bilang no way, dia harus terima. Itu harus begitu. Jadi dia datang ke sana, sejauh itu dia lakukan sebab dia yakin keputusan dia mau menerima saya atau tidak. Saya tidak akan menganggap, wah ini perjalanan sudah jauh ya kalau saya diterima. Dia tidak ngomong itu sama Rasul Paulus, tetapi dia lakukan apapun yang terjadi. Sebab Filemon pada saat itu belum kan memberi jawaban saya mau terima atau tidak. Nggak ada telepon, nggak ada HP masih. Ya, jadi situ suruhku sebagai orang yang bawahan, apapun yang kau putuskan aku terima. Nah, terus sebagai sesama memiliki hati setia dan taat kepada atasan seperti kepada Tuhan. Di dalam Kolose juga pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah sama seperti kamu melakukan kepada Tuhan.
bukan kepada manusia. Jadi baik Filemon maupun Onesimus harus melakukan begitu. Saya menerima engkau seperti saya menerima Tuhan Yesus. Saya mau bekerja lagi, sebab apa yang saya kerjakan untuk Tuhan Yesus. Kita kalau punya prinsip begitu, dalam pelayanan ini nggak hitung-hitungan, benar. Saya sendiri, jujur saja ya, seringkali pagi tadi pusing sekali. Sampai saya mau beritahu tante dapat berkat itu diberikan orang babi, bahkan bernebon, tahu saudara bernebon ya, kacang merah. Itu saya makan, aduh nikmat. Saya campur lagi dengan kecap asin, tambah nikmat. Isu-isu teng-teng dah sirai. Tapi tetap bergairah mau melayani Tuhan. Saya sampai Tuhan sambil duduk, Tuhan tolong kalau Tuhan mau ambil nyawa saya, beri saya kesempatan untuk menyampaikan dulu berita ini. Mungkin saudara berpikir, oh ini sehat-sehat, labil saudara. Diperiksa, oh sehat jantungnya. Beberapa detik kemudian berubah. Sudah fluktuasi kondisi orang-orang yang sudah tua ini. Itu sebabnya jangan kaget kalau ada pendeta yang sedang ngomong bersemangat atau jatuh. Dipanggil Tuhan. Ya. Kemudian rela berkorban demi kemajuan pekerjaan Tuhan. Ini si Filemon dituntut terhadap atasannya. Atasannya itu Paulus. Kalau seandainya Tuhan berkenan untuk saya keluar dari penjara dan saya akan ke situ supaya kau bersedia untuk menerima. Itu sungguh kita harus ya. Makanya kalau bagian keuangan tanya gimana om ini si ini, ya udahlah om nggak usah kebagian, pasti Tuhan kasih. Betul, dalam kondisi sulit tahu-tahu ada orang kasih amplop. Aku kemarin sambil lihat-lihat YouTube, tahu-tahu tante, ini amplop buat kamu, kok ngomong terima kasih. Jadi ada saja Tuhan berkati, tapi tangan ini harus menyalurkan pada orang lain. Jangan dibekap dewi. Air yang mengalir yang dibiarkan ngendap itu selalu bau. Tetapi kalau dia mengalir itu jernih dan menyegarkan. Nah, sebagai kesimpulan, ini kalau mau firman Tuhan sebenarnya panjang sekali, tapi di dalam waktu seperti ini saya simpulkan bahwa Rasul Paulus memohon kepada Filemon agar berkenan menerima Onesimus sebagai saudara dan bukan hamba. Tetapi keputusan tetap ada pada Filemon. Rela menerima segala keputusan yang ditentukan oleh atasannya. Membina Onesimus sebelum mengembalikan kepada Filemon. Terus memiliki etika di dalam pelayanan. Ya, tidak karena ini sudah bagus, apalagi dia membina, tapi dewe tidak. Tetap dikembalikan. Rela menanggung segala kerugian yang mungkin terjadi di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah pun sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allah sungguhlah terbukti. Bapak Sumitro berdoa. Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa kami yang Maha Kudus yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi ini kami telah menerima sebagian dari firman-Firman. Semoga firman-Firman-Mu pada pagi hari ini dapat memberkati kami semuanya. Amin. Ya Bapakku yang Maha Kudus, firman-Firman-Mu pasti akan memberikan kepada kami semua damai sejahtera. Amin. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan. Di dalam pagi hari ini kami akan melewati, akan pergi kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau sertai, Engkau berkati, Ya Tuhan. dan bagi bangsa dan negara kami Engkau beri Haleluya. hikmat, Amin Tuhan. sehingga para pemimpin-pemimpin kami dapat mengatasi segala permasalahan yang ada, Ya. baik itu corona yang pada akhir-akhir ini karena kasih dapat mereda, sehingga Ya. kami dapat berbakti di gereja tanpa ada gangguan lagi. Ya Dan Tuhan. juga kepada gereja-gerejanya
Ya Tuhan. yang pagi hari ini telah menyelenggarakan kebaktiannya Ya Tuhan. secara langsung. Ya. Engkau berkati. Amin. Bagi yang sakit, Engkau beri kesembuhan. Amin. Ya amin Tuhan. Bagi yang lemah, Engkau beri kekuatan. Amin Tuhan. Ya Tuhan, Bapakku yang Maha Kudus, berilah pada pagi hari ini semua jemaat-jemaat gereja-gereja Ya Tuhan. kebangkitan, Amin Tuhan. kekuatan, Ya. sehingga mereka pulih, dapat berkat-berkat. Ya Bapakku yang Maha Kudus, Ya Tuhan. pada akhirnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau beri kami kekuatan, Amin Tuhan. sehingga pada minggu-minggu yang akan datang kami pulih juga. Datang ke gerejamu lagi dengan Ya. lebih meriah. Ya. Terima kasih Bapa. Doa yang singkat ini kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, kita kasih Tuhan Yesus, pertolongan Roh Kudus akan melimpah di dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya. Bersama kita mengatakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara.